Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali pertemuan ini dengan senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan juga senantiasa bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan hadis Arba'in An-Nawawi, dan pada kesempatan ini kita masuk pada hadis yang kedua. Mari kita buka kitabnya masing-masing. Al-hadithu tsani. Al-hadithu hadis. Al-tsani yang kedua. Al-hadithu tsani hadis yang kedua. An Umar radhiyallahu anhu aidan. An dari Umar radhiyallahu anhu, yang semoga diridhai oleh Allah padanya, aidan juga. Ya, kenapa ada kata juga di sini? Oleh karena hadis yang pertama juga oleh Umar bin Khattab. Hadis yang kedua juga ini juga berasal dari Umar bin Khattab yang diambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini ada kata aidan. Ya. Qala, berkata, ini Umar yang berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bainama, ketika, nahnu, kami, julusun, duduk-duduk, inda, bersama, Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zata yaumin, pada suatu hari, idh tala'a, tiba-tiba muncul, alaina, kepada kami, rajulun, seorang laki-laki, syadidu bayadih, syadidu sangat, bayadih putih, ath-thiyabi pakaian. Jadi ketika Umar bersama sahabat yang lain, bersama Rasulullah, duduk-duduk pada suatu hari, tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang sangat putih pakaiannya. Syadidu sawadi sa'ari, syadidu sangat, sawadi hitam, asy'ari rambut. Jadi sangat putih bajunya dan sangat hitam rambutnya. La yura, la tidak, yura nampak. Ya, dalam riwayat lain ada yang mengatakan la nura. Ya. Namun yang masyhur adalah la yura, tidak nampak, alaihi, padanya, tidak nampak padanya, atharus safari, atharu tanda-tanda, as-safari, safar,
perjalanan jauh. Wala ya'rifuhu, wa dan la tidak, ya'rifuhu mengenalnya dan tidak mengenalnya, minna dari kami, ahadun seseorang. Ya, jadi kalau kita mau terjemahkan keseluruhannya, wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada di antara kami seorang pun yang mengenalnya. Ya, mari kita cermati dulu sebelum lanjut hadis ini. Hadis ini diceritakan oleh Umar radhiyallahu anhu bahwa pada suatu hari beliau duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, lalu kemudian tiba-tiba datang kepadanya seorang laki-laki yang sangat putih pakaiannya dan sangat hitam rambutnya, dan tidak nampak padanya tanda-tanda orang yang melakukan safar, dan tidak ada di antara kami, kata Umar, seorang pun yang mengenalnya. Nah, kalau kita perhatikan ini, maka ini adalah sesuatu yang aneh, ya, oleh karena datang seorang laki-laki yang tidak dikenal. Biasanya kalau seorang laki-laki yang tidak dikenal, maka mestinya dia melakukan perjalanan jauh. Namun laki-laki ini tidak nampak melakukan perjalanan jauh. Tidak ada tanda-tanda perjalanan jauh. Ya, kenapa tidak ada? Karena bajunya sangat putih, bersih, dan rambutnya sangat hitam. Sedangkan orang yang melakukan perjalanan jauh, mesti rambutnya berdebu, pakaiannya berdebu, atau kusut. Ya, jadi ini aneh, ya. Tidak nampak seperti orang pendatang, tapi masalahnya tidak ada yang mengenalnya. Nah, mari kita lanjutkan hadis ini. Hatta, sehingga, jalasa, duduk, ilan Nabi, di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada, lalu merapatkan, rukbataihi, lututnya, ila rukbataihi, ke lututnya. Jadi orang ini langsung datang, kemudian duduk di depan Nabi dan merapatkan lututnya dengan lututnya. Nah, yang dimaksud lututnya dengan lututnya, merapatkan lututnya orang itu dengan lututnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sangat rapat. Wa wada'ah, dan wada'ah, meletakkan, kaffaihi, telapak tangannya, dan meletakkan telapak tangannya, ala, di atas, fakhidaihi, di atas pahanya. Ya, jadi merapatkan lututnya dengan lututnya Nabi, kemudian meletakkan tangannya di atas paha. Nah, di atas paha siapa? Ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan meletakkan tangannya di atas paha Nabi. Ada pula yang mengatakan meletakkan tangannya di atas pahanya sendiri orang itu. Ya. Nah, namun saya kira ini tidak perlu dipersoalkan, karena intinya adalah bahwa orang ini duduk rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah tangannya di atas pahanya Nabi atau tangannya di atas pahanya sendiri?
Ya, itu saya kira tidak jadi masalah. Yang penting kita pahami bahwa orang ini duduk sangat rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan berkata, orang itu berkata, Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, beritahu aku, akhbirni, beritahu aku, anil Islam, tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Islamu, ini jawabannya Nabi, Al-Islamu, Islam itu antashhada, bersaksi, alla ilaha illallah, alla ilaha, bahwa tidak ada Tuhan illallah, kecuali Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ya, jadi Islam itu dijawab oleh Nabi adalah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Bersaksi itu bisa karena melihat secara langsung, bisa pula karena meyakini dengan sungguh-sungguh setelah melihat bukti-bukti keberadaannya. Ya. Oleh karena itu, maka bersaksi di sini bagi sahabat Nabi, wa anna Muhammadar Rasulullah, bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, adalah menyaksikan secara langsung. Adapun kita, untuk menyaksikan Nabi secara langsung tentu tidak ada jalan, itu tidak mungkin. Akan tetapi kita bisa meyakini dengan sungguh-sungguh, ya, bahwa Allah itu ada dan Muhammad adalah utusan Allah, ya, baik dengan keyakinan oleh karena mendapatkan informasi yang pasti, atau mungkin kita yakin setelah melihat bukti-bukti keberadaan Allah dan bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tuqimas salata, nah, berikutnya wa tuqima, wa dan tuqima, mendirikan, as-salata, salat, dan mendirikan salat. Inilah pondasi Islam yang kedua setelah bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian berikutnya wa tu'tiyaz zakah, dan menunaikan zakat. Wa tu'tiya, dan menunaikan az-zakah, zakat. Nah, bagi mereka yang memenuhi syarat, ya, dari hartanya, maka menunaikan zakat ini adalah pelaksanaan Islam yang ketiga. Wa tasuma ramadhana, wa tasuma, dan berpuasa, ramadhana, Ramadan, dan berpuasa Ramadan. Nah, ini puasa Ramadan merupakan pondasi keempat bagi seorang muslim, bagi Islam. Wa tahujjal baita, wa tahujja, dan menunaikan haji,
berhaji al-baita ke al-bait. Nah, yang dimaksud al-bait di sini adalah Baitullah, yakni menunaikan haji ke Baitullah. Ini istata' apabila mampu apabila kamu mampu ilaihi sabila, kepadanya melakukan perjalanan. Apabila kamu mampu melakukan perjalanan ke sana. Ya. Jadi Nabi menjawab dengan 5 jawaban ketika ditanya apa itu Islam. Maka Nabi menjawab 5 ini tadi. Yang pertama adalah bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan berhaji ke Baitullah apabila kamu mampu melakukan perjalanan ke sana. Nah, inilah kemudian yang dikenal sebagai rukun Islam. Jadi dari sinilah asalnya sehingga kita kenal rukun Islam yang 5 itu. Nah, setelah itu qala sadaqta, berkata, orang itu berkata, sadaqta, kamu benar. Ya. Jadi orang yang bertanya ini menjawab, atau dengan kata lain menimpali jawaban Nabi dengan kata-kata sadaqta, kamu benar. Fa'ajibna lahu, fa'ajibna, maka kami heran. Ya. Kenapa heran? Yas'aluhu wa yusaddiquhu. Yas'aluhu, dia yang bertanya, wa yusaddiquhu, dan dia juga yang membenarkan. Ya. Jadi ini yang mengherankan oleh sahabat Nabi yang lain, termasuk Umar radhiyallahu an. Ya, ini orang apa maunya, ya. Dia ini orang yang baru datang bertanya kepada Nabi, tapi setelah dijawab dia mengatakan kamu benar. Itu berarti orang ini sudah mengetahui jawabannya, bahkan membenarkan apa yang dijawab oleh Nabi SAW. Nah, itulah yang membuat sahabat-sahabat Nabi SAW menjadi heran pada orang tersebut. Ya, anakku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk kelanjutan hadis ini kita akan bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah. Namun sekurang-kurangnya pada pertemuan kali ini kita sudah menemukan apa yang selama ini kita ketahui sebagai rukun Islam. Nah, pada kesempatan ini kita sudah mengetahui dasarnya, dari mana asalnya sehingga ada disebut rukun Islam ini. Saya kira itu yang sempat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.